Baiklah, kembali lagi di contoh soal akuntansi perusahaan jasa ruko. Ini yang didirikan oleh Tuan Rido dan Tuan Ali yang diberi nama PT Bangun Ruko. Ini adalah general journal. Ini adalah general journal atau jurnal umum per tanggal 31 Oktober 2022. Ini rekap dari penjelasan saya di video 1 sampai 7. Ini adalah rekapnya. Yang kemarin di tanggal 2 ini setoran modal awal dari Tuan Rido dan Tuan Ali sebesar 10 miliar rupiah. Ini dia buka rekening di Bank BCA sebesar 7 miliar rupiah disetorkan. Kemudian di Bank BNI sebesar 2 miliar 950 juta. Kemudian disetorkan juga di Petty Cash perusahaan sebesar 50 juta rupiah untuk setoran modal awal. Ini kalau kita ulas lagi, teman-teman bisa cek di video 1, modal ini tercantum di akta pendirian perusahaan. Teman-teman juga bisa lihat di video bagian pertama itu akta pendirian ini Tuan Rido dan Tuan Ali ini susunan direksinya. Tuan Rido sebagai direktur dan Tuan Ali sebagai komisaris. Dapat dilihat di akta pendirian perusahaan ya. Kemudian tanggal 2 ini 2 Oktober ini legal and permit expense. Ini biaya legalitas. Ini kemarin itu adalah biaya akta pendirian perusahaan. Ini biaya akta pendirian perusahaan sebesar 2.500.000 rupiah. Karena ini kuasa hukum kita atau notaris kita bertindak sebagai orang pribadi, Ibu Nadia, kita potong PPh pasal 21 sebesar 62.500 rupiah. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Ini tarifnya adalah 50% dikali 2.500.000 dikali tarif pajak 5%. Dapatnya seperti ini. Jadi kita potong dan kita setorkan ke negara sebesar 62.500 rupiah. Dan yang kita bayarkan ke Ibu Nadia selaku jasa notaris adalah sebesar 2.437.500 rupiah. Kemudian ini tanggal 3 Oktober ini kita beli tanah dari PT Bangun Persada ya. Saya lupa Bangun Persada sebesar 2 miliar 400 juta. Ini ada PPN masukannya sebesar 11%. Kemudian kita bayar menggunakan Bank BCA total yang keluar adalah 2 miliar 664 juta rupiah. Kemudian di sini ini adalah biaya PPh BPHTB. Ini biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kemarin juga sudah saya jelaskan cara hitungnya untuk mendapatkan BPHTB. Kenapa saya jurnalnya masukkan ke tanah? Ini sesuai kemarin sudah saya jelaskan di PSAK, merujuk ke PSAK 16. Jadi tanah ini diterima, aset ini dihitung biaya perolehannya dari atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sesuai dengan PSAK 16. Makanya ini harusnya biaya PPh BPHTB, tapi saya masukkan ke dalam kategori aset atau masuk ke tanah karena ini untuk memperoleh tanah tersebut. Kemudian tanggal 4 ini kita ada kerjasama dengan PT Bangun Persada ya kemarin ya.
Kalau ini kita kemarin ada kerjasama dengan PT Bangun Persada. Kalau tanah kemarin dengan PT Sinarland ya kalau nggak salah. Ini tanah ini sorry, kontrak pembangunan ini diambil oleh kontraktor PT Bangun Persada. Jadi jurnalnya ini adalah building on progress atau pembangunan dalam proses ya, atau dalam progres kita. Ini kita jurnal sebesar ini, sebesar DP-nya sebesar 20%, kemarin udah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini ada pajak masukannya dia 11%. Kemudian ini ada payable withholding tax 4 ayat 2. Ini dipotong sebesar 1,75% sesuai dengan peraturan baru pemerintah per tanggal 21 Februari 2022. Itu dipotong 1,75% dari total 960 juta rupiah. Kemudian ini dibayar 1.048.800.000 melalui Bank BNI. Ini dapat dari mana? Ini 960 juta ditambah dengan 105.600 dikurang dengan utang ini. Jadi kita akan potong PT Bangun Persada ini PPh pasal 4 ayat 2 final sebesar 1,75. Ini udah saya jelaskan juga, ini adalah PT Bangun Persada ini bersertifikat badan usaha, kemudian usahanya kecil K1 dan sudah terdaftar di LPJK. Ada di video saya sebelumnya. Jadi kita potong sebesar 175% sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru yang berlaku di 21 Februari 2022. Lanjut, ini sama juga, ini tanggal 4 kita terbitkan kita terima 2 invoice. Ini building on progress 2,4 miliar. Ini kalau nggak salah kemarin 50% dari total kontrak. Ini pajak masukannya 11%. Kemudian WHT-nya kita potong itu 1,75% sesuai dengan peraturannya, dikali ini dapatnya ke sini. Kemudian ini operating account payable karena kita belum bayar, ini jatuh temponya tanggal 31 Oktober 2022. Jadi kita belum bayar, maka kita catat sebagai hutang operasional, utang usaha terkait operasional. Makanya di sini saya jelaskan operating account payable. Ini sebesar 2.622. Ini dapat dari mana? Ini ditambah ini dikurang dengan WHT ini. Ingat WHT ini kita potong, nanti kita setorkan ke negara. WHT ini dibayarnya di bulan berikutnya di tanggal 15. Berarti kita bayar nanti di tanggal 15 November dan paling telat itu tanggal 20 November 2022. Kemudian tanggal 8 ini kita membayar atas transaksi yang PPh pasal 21 atas jasa konsultan Nadia Putri SH. Ini kita bayar ke negara 62.500. Kemudian kita bayar payable holding tax others, ini BPHTB atas pembelian tanah 117 juta. Kita bayar ke negara melalui Bank BNI sebesar 117.062.500. Ingat ya teman-teman, untuk PPh pasal 21 itu dibayar di bulan berikutnya di tanggal 10 paling telat. Jadi kita harus bayar yang sudah saya jelaskan. Kalau dia ditetapkan tanggal 10, berarti teman-teman harus bayar H-2 nya atau H-3 nya. Contoh kayak tanggal 10 paling telat, berarti teman-teman harus bayar tanggal 8, tanggal 7. Karena teman-teman harus perhatiin juga tanggal 10 itu hari libur atau hari raya atau hari libur nasional atau hari libur keagamaan dan lain-lainnya. Jadi teman-teman harus perhatiin di tanggal 10 itu agar tidak telat bayar
PPh pasal 21 karena ada dendanya. Untuk BPHTB ini sebenarnya sama, dia karena PPh final sebenarnya ini bisa dibayar di bulan selanjutnya di November 2022 tanggal 15 dan paling telat tanggal 20 November 2022. Tetapi agar akte tanah kita cepat diproses, jadi kita harus bayar lebih cepat karena ini akan menghambat dari proses pembuatan jasa akte tanah ya. Kemudian lanjut, ini tanggal 15 kemarin, ini sebenarnya ini biaya legalitas ya, ini biaya legalitas pengurusan tanah. Ini biaya legalitas pengurusan tanah yang diambil yang dikerjakan oleh Ibu Nadia Putri SH selaku jasa notaris kita. Kenapa saya jurnalnya masukkan ke tanah? Ini saya ulangi lagi sesuai dengan PSAK 16, dimana ini adalah biaya untuk memperoleh tanah tersebut. Jadi kita masukkan ke akun tanah. Kemudian Ibu Nadia ini dipotong PPh pasal 21. Ini tadi rumusnya adalah 50% ya teman-teman. 5.900.000 dikali 50%, 5,9 juta dikali tarif pajaknya. Ini karena dia penghasilnya 0 sampai 60, ini kena tarif pajaknya 5%. Kemudian yang kita bayarkan ke Ibu Nadia SH adalah sebesar ini. Kita potong dulu PPh 21. Ini nanti kita akan bayarkan di tanggal 8 November ya. Nanti kita November 2022. Yang sudah saya jelaskan, ini PPh pasal 21 itu jatuh temponya di tanggal 10 bulan berikutnya, berarti tanggal 10 November. Cuma udah saya jelaskan, ini harus kita bayar H-2 sebelum jatuh tempo. Lanjut, ini tanggal 16. Ini kita terbitkan DP dari PT S Hardware. Ini kita terbitkan invoice DP dari PT S Hardware yang dibayar 1 minggu kemudian. Ini dapatnya adalah 25% ini uang muka ya, ini DP. Makanya kita jurnal ke advance receipt atau uang muka rental. Ini 25% sebesar 850.500.000 rupiah. Kemudian ada PPN masukannya, PPN keluarannya ini 11%. Ini dapat dari mana? Ini dikali 11%. Dikali 11%. Dapatnya ini. Kemudian prepaid withholding tax-nya sebesar 85.050.000 rupiah. Ini udah saya jelaskan, ini tarifnya 10% atas sewa bangunan dan tanah. Ada peraturannya dari pemerintah. Jadi tepat-tepat lihat, kalau sewanya bangunan tanah berarti dia kena 10%. Kenapa saya masukin prepaid withholding tax 4 ayat 2? Karena ini adalah DP 25% yang saya catat di harta. Nanti saya akan amortisasi biayanya sesuai porsinya setiap bulan. Nanti ini saya akan jurnal penyesuaian setiap akhir bulan, dimana nanti setelah PT S Hardware ini menempati sewa ruangannya yang sudah kita buat. Ini dia nih kayak booking duluan loh. Saya pengen unit yang deket, misalnya unit yang strategis, dia booking duluan dengan membayar uang muka sebesar ini. Oke? Jadi ini belum saya PPh pasal 4 ayat 2 ini belum saya jadikan biaya, karena ini harus saya amortisasi setiap bulannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya rentalnya 10 juta,
Berarti biaya per bulannya adalah untuk PPh-nya 10% dikali 10 juta tersebut. Kalau kita akuin sekaligus 85 juta rupiah, ini nanti menyalahi peraturan yang ada di PSAK. Kemudian tanggal 17 ini kita kemarin diminta menerbitkan security deposit atau uang jaminan dari PTS Hardware. Ini PTS Hardware juga, dia ada kewajiban membayar uang deposit sebesar Rp362.250.000. Ini didapat dari biaya sewa plus biaya service charge dikali 3 bulan. Ini jurnalnya adalah account receivable atau refundable deposit pada garanti deposit. Garanti deposit ini masuk ke akun kewajiban ya, atau liabilitas, masuk ke hutang. Kita punya hutang nanti sebesar Rp362.250.000. Ini sifatnya adalah refundable atau nanti dikembalikan setelah masa kontraknya berakhir. Nah, teman-teman bisa lihat ini perbedaannya. Account receivable-nya saya pisahkan. Ini terkait dengan deposit, ini terkait dengan uang muka, DP. Jadi biar teman-teman enak saat menjurnalnya nanti bekerja di sebuah perusahaan. Ini tanggal 25. Ini kita terima uang muka dari PTS Hardware yang ini jurnalnya. Kita terima uangnya di Bank BCA, di debit, kemudian kita mengurangi piutang kita di kredit sebesar 859 juta. Ini ya, ini posisinya di debit kan. Sekarang kita balik di kredit, jadi piutang dari uang mukanya sudah tidak ada. Kemudian tanggal 25 Oktober 2022 ini ada penyesuaian antara pajak masukan dan pajak keluaran. Teman-teman tadi udah saya jelaskan di video sebelumnya, ini tinggal di jurnal balik aja. Posisi VAT in ini kan sebenarnya di debit kan, debit. Sedangkan posisi pajak keluaran ini di kredit. Jadi teman-teman tinggal balik aja, posisi pajak keluarannya taruh di debit dan posisi pajak masukannya ditaruh di kredit. Ini teman-teman rekap dulu pajak masukannya berapa, pajak keluarannya berapa, dia lebih bayar atau kurang bayar. Saya sudah jelaskan di contoh soal sebelumnya. Kemudian ini tanggal 30 kita terima piutang deposit dari PTS Hardware. Ini diterima di Bank BCA di debit sebesar 362.250. Kemudian kita mengurangi piutang usaha terkait deposit di kredit. Jadi tadi piutangnya sudah berkurang ya. Lanjut, ini kenapa garanti deposit ini kan tadi masuk di akun kewajiban ya atau hutang. Nah, ini kenapa dibalik ke operating account receivable deposit? Ini nanti yang sudah saya jelaskan untuk mengontrol atau untuk net off antara piutang sewa dengan deposit. Contoh yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, misalkan piutang sewanya dia adalah 10 juta. Kita memiliki deposit 15 juta. Berarti piutang deposit, piutang usahanya itu masih di cover dengan deposit loh. Contohnya seperti ini. Ini piutang contoh ya, piutang 10 juta. Sedangkan depositnya dia masih ada 15 juta. Nah, inilah operating account receivable deposit ini akan mengurangi piutang ini nanti. Jadi kita bisa melihat dari sini, oh piutangnya PTS Hardware misalnya 10 juta. Dia sudah 2 bulan tidak bayar, tapi depositnya masih bisa mengcover dari piutang sewanya dia gitu loh.
Cuma kalau kasusnya ini piutangnya di bulan depan dia sudah 20 juta, teman-teman ini harus dibicarakan dengan atasannya, ini harus gimana, karena piutangnya ini sudah tidak bisa di cover oleh deposit ini. Nanti deposit ini kita lihat ya laporan keuangannya nanti di video selanjutnya. Kemudian tanggal 31 ini kita bayar hutang atas, kita bayar hutang itu yang kita lihat ya. Ini kita bayar hutang asal tanggal 4 ini atas pembangunan tahap kedua. Ini kan ada nih operating payable, ini kita bayar di tanggal 30 ini. Tanggal 31 kita balik hutangnya di debit operating payable sebesar 2.622.000.000 dibayar melalui Bank BCA IDR sebesar 2.622.000.000 rupiah. Kemudian lanjut tanggal 31 kita dapat pendapatan bunga. Kemudian di situ ada biaya PPh finalnya atas bunga sebesar 20%. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya cara menghitungnya. Jadi masuk BCA di debitnya 4.974.921 rupiah. Ini pada pendapatan bunga saving atau uang yang kita simpan di Bank BCA sebesar 4.974.921 rupiah. Kemudian tanggal 31 sama, ini kita dapat pendapatan bunga bank. Kita jurnal bank masuknya adalah 1.728.621. Ada interest income-nya sama 1,728621. Jadi total untuk debit dan kredit dari general journal yang sudah kita kerjakan milik PT Bangun Ruko adalah 22.248.131.042 rupiah. Nah, inilah general journal milik PT Bangun Ruko per tanggal 31 Oktober 2022. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Jangan lupa ya. Terima kasih.